Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil editan pada tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil, pembelajaran 6. Ini menggunakan aplikasi KineMaster. Kami menggunakannya pada pada aplikasi KineMaster yang hasil dari video PowerPoint. Ini adalah PowerPoint yang sebelumnya kami edit, kemudian kami pindah lagi ke KineMaster untuk menambah yang kita inginkan seperti animasi, musik, dan sebagainya. Sebelum kita ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu bahwa dalam KineMaster ini ada komponen-komponen yang dibutuhkan oleh kita, yaitu ada audio, terus ada media, ada lapisan-lapisan, dan ada rekaman. Perhatikan, ini langsung kita bahas dari awal. Video yang pertama ini adalah karakter dari setiap pembukaan video. Ini sampai di sini ya, sampai di sini. Terus bagaimana caranya menambah ini? Yaitu dengan kita klik media, kemudian pilih, ini sudah menyimpannya ya. Kemudian pilih, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Ini caranya. Berhubung ini sudah selesai, kita hapus dulu. Selanjutnya video yang kedua. Ini yang dimaksud adalah hasil dari video di PowerPoint. Caranya sama dengan menambah. Klik di sini. Ini yang sudah kami buat, kemudian dipilih dan di oke, maka akan masuk ke sini. Berhubung sudah selesai, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya dalam pergantian-pergantian yang dibutuhkan, contoh kita hidupkan dulu, cek dulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku. Suaranya dari mana ini? Ini suara dari PowerPoint. Ada dalam PowerPoint-nya. Di KineMaster apa saja yang diberikan atau yang dibutuhkan? Seperti ini. Ini ada daun jatuh. Seperti ini. Tema 5 pengalamanku, subtema 1. Nah, di sini ada daun. Bagaimana cara menambahkan? Contoh, ke lapisan, pilih stiker, daun. Di sini daunnya. Pilih, ini daunnya. Kita tinggal sesuaikan. Mau ditaruh di mana, kita sesuaikan. Begitu caranya ya. Selanjutnya kita juga memerlukan di setiap pergantian suara, biar suara tidak terlalu jedanya lama, kita beri kasih musik. Contoh seperti ini. Anak-anak solih dan solihah. Kita matikan musiknya ketika sudah kita akan menjelaskan. Kenapa harus dimatikan? Karena biar siswa itu fokus dan mendengar terhadap apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana cara ngasih musik? Caranya
pilih audio, pilih musiknya, kemudian ditambahkan. Oke, ini kan terlalu panjang, musiknya panjang ini, sedangkan yang dibutuhkan hanya di detik ini. Caranya kita klik sini, klik pangkas ke kanan, maka akan hilang. Oke, kita hapus karena sudah ada musiknya. Ini sudah ada. Kita cek lagi. Anak-anak solih dan solihah. Di sini ada sepeda. Kemudian ada ini. Kemudian ada ini. Cahaya api. Caranya sama. Pada detik yang dibutuhkan, pada detik ini, kita arahkan ke detik ini ya, detik ini, ke lapisan lagi ke stiker. Kita pilih stiker mana yang kita inginkan. Ini banyak pilihannya. Ada sepeda, terus ada ini simbol. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita cek seperti apa. Mulai pembelajaran. Seperti Marilah ini. kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Di detik berikutnya ada ini muncul. Maka kita arahkan detik mana akan munculnya gambar ini ya. Nah itu munculnya ini dari sebelah mana nih, segi kiri. Maka caranya bagaimana? Kita masuk di masuknya, masuk sebelah kiri. Ini sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Termasuk keluarnya juga bisa kita atur dengan cara mencari yang kita sukai yang mana. Begitu caranya ya. Kalau kita membutuhkan pendek, kita potong dengan cara gunting yang tadi, atau kita geser seperti ini. Kalau kita mau panjang, kita bisa tarik seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Pada pergantian ini, pergantian slide, kan ada jeda suara. Ada jeda suara di situ, biar kita tetap ada suara, kita ganti dengan musik dengan cara yang tadi ya. Oke. Terus ada ini animasi. Ini kita mendapatkan dari hasil download di Google, karena di aplikasi ini tidak ada, tidak tersedia, maka kita mencari di Google. Kita praktek caranya. Ke lapisan, kemudian ke media. Di media ini kita klik yang mana, pilih saja. Ini bisa dibalik ya, ini telunjuknya kita sesuaikan dulu, potong dulu ya. Oke, kita cari background yang hijau atau background yang bisa dihilangkan. Perhatikan ini masih mau membalik. Ini balik kan? Balik. Kemudian backgroundnya ini hilangkan dengan cara ini, kunci chroma. Dipilih, diaktifkan.
maka hasilnya seperti ini. Oke, nah ini hasilnya. Oke, sudah selesai. Oh ya, ini kan masih ada bergerak nih, bergerak. Gambarnya bergerak, coba cek. Ini Di bergerak. sana ada Siti dan Gayu. Caranya bukan di animasi masuk atau di animasi keluar, bukan, tapi di animasi keseluruhan. Kita tinggal pilih di yang mana. Ada seperti ini, ada seperti ini, terserah yang mana. Banyak pilihannya di sini. Itu caranya ya. Selanjutnya, nah ini juga ada Siti dan Gayu berteman Ada ini. sejak kecil. Mereka caranya sama yang tadi, masuk ke animasi. Tinggal pilih ini, saya pilih di sini nih. Kita sesuaikan panjangnya, dibutuhkan sampai detik mana, ke menit mana. Kemudian besarnya juga sesuaikan. Ini caranya begitu ya. Selanjutnya sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai. Ini sudah diatur keluarnya memudar. Kemudian ditambah dengan gambar rantai. Simbolnya adalah rantai. Nambah musiknya juga ada kan, seperti tadi caranya. Ini musiknya. Terus adalah rantai. Ini merupakan tugas ke-1 kalian. Nah, maka tiba-tiba muncul ini. Karena gambar ini menyesuaikan dengan penjelasan. Ketika dijelaskan apa, kita memerlukan apa, ya kita tampilkan yang sesuai dengan kriteria penjelasan itu. Ini caranya sama yang tadi, ke lapisan animasi kita pilih di sini, sesuaikan sebagaimana yang Bapak Ibu barusan melihatnya. Oke, caranya bergeraknya sama dengan penjelasan yang barusan. Kita mencoba menghitung banyak benda. Di sini ada gambar, tiba-tiba muncul gambar. Edo, Udin, dan Benny. Nah, gambar ini caranya kita masukkan gambar. Dari mana masukkan? Bukan dari media, tapi dari lapisan pada media ini. Gambar yang mana yang kita inginkan, kita tinggal pilih. Oke, lanjut ya. Terus 5, 6, 7, 8, 9. ini ada kursor. Kursor ini adalah hasil rekaman yang ada di PowerPoint. Ini lagi ada angka 33. Caranya bagaimana? Coba cek dulu. Udin dan Benny ada 33. Nah, anak-anak, 33 ini
hasil ketik yang ada di teks ini. Kita bisa ketik seperti ini. Kita sesuaikan ya, warnanya kita bisa menyesuaikan, terus besarnya juga menyesuaikan, kemudian detiknya atau lamanya ada di video itu berapa detik atau berapa menit, kita sesuaikan dengan cara yang tadi itu seperti ini. Oke, selanjutnya ada ini, ada kolom. Coba cek seperti ini hasilnya. Kotak. Ini merupakan tugas ketiga kalian ya. Jangan lupa tulis di buku tulis kalian. Caranya kita tampilkan kotaknya dengan cara ke lapisan lagi, ke ini tulis tangan di kotak ini. Ini ada kotak, kita pilih kotak, misalkan mau di kotak ini ya. Ini oke, selesai sudah. Muncul di detik berapa ya, kita atur munculnya, mau diatur detik berapa, yang penting menyesuaikan terhadap penjelasan yang Bapak Ibu jelaskan itu ya. Coba cek, kita pindah dulu ya, kita pindah agak jauh biar tidak rusak hasil editannya ini. Masuknya juga harus atur ini, apa langsung hidup seketika atau kita yang dibutuhkan ya seperti ini. Kita atur di sini, termasuk kecepatannya juga bisa kita atur. Itu. Nah, begitu ya. Oke, biar tidak rusak kita hapus dulu karena sudah ada di sini. Hasilnya maka seperti ini. Ini merupakan tugas ketiga kalian ya. Yang pertama, ini kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada gambar pulpen di sini. Kita sama yang tadi, masih ke lapisan, ke stiker, kita cari gambar pulpen. Cari di sini ya, karena ini sudah banyak di sini. Kita cari ini, sama muncul detik berapa yang kita inginkan, kita sesuaikan saja. Lupa tulis di buku tulis kalian. Maka banyak ini. Kemudian misalkan ini tidak cocok, mau dipotong karena saat rekaman di PowerPoint ada gangguan atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan videonya, kita bisa memotongnya dengan cara misalkan di sini nih, di sini mau dipotong, langsung gunting ya, gunting. Kita bisa pangkas kanan atau pangkas kiri, begitu caranya. Oke, lanjut. Mencari pasangan banyak benda. Nah, di sini ada garis. Nih, ada garis. Bagaimana caranya? Masih di lapisan tulis tangan, kemudian pilih ini nih, dicoba ya. Misalkan ini mau
tulis. Nah, seperti ini. Oke. Misalkan nih kurang panjang ya, tinggal besarkan. Tinggal diperbesar. Itu caranya ya. Oke, lanjut. Terus ada ini, caranya seperti yang tadi itu. Ini juga ada apa ini? Pertanyaan. Tiba-tiba ada pertanyaan. Sedang apa ya? Agar kita tahu mereka sedang apa, coba sekarang kita simak cerita berikut ini. Caranya seperti tadi. Di sini ada dialog. Nah, ini ada dialog. Kita coba dulu dengarkan dialognya. Udin dan Edo. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Kalau Lah, video ini awalnya tidak ada ini ya. Tidak ada ini. Awalnya tidak ada ini. Cuma kita memberikan gambar ini dengan cara ya masuk ke lapisan ke ini. Kita coba gambar sembarang ya. Misalkan gambar ini. Ini nih gambarnya. Sesuaikan lagi yang kita inginkan durasinya. Nah, ini. Pada dialog ini ada teks ini, ada teks percakapan. Kemudian selanjutnya yang kedua, teks lagi muncul. Yang ketiga, teks muncul. Maka ini menyesuaikan dengan menitan yang akan muncul pada dialog ini. Caranya untuk menampilkan teks atau menulis teks dengan cara ke lapisan, kemudian teks, tulis di sini, kemudian dipilih. Coba yang ini ya, yang pertama saja, yang ini. Ini tulisannya, kemudian dipilih. Oke. Sehingga muncul dialog tulisan. Ya, seperti ini. Kemudian mengenai dialognya atau suaranya. Ini ada suara. Suara ini bukan suara di PowerPoint, bukan suara asli, tapi ini suara hasil rekaman di KineMaster ini. Coba dengarkan suaranya. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Pada rekaman hasil suara ini menggunakan satu suara sebenarnya, cuman kita rubah menjadi dua tipe suara dengan cara kita merubahnya. Coba kita rekam sekaligus nanti kita rubah suaranya. Mulai. Nah, kita berhenti. Ini hasilnya, hasil rekamannya. Coba dihidupkan. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Nah, seperti itu. Bagaimana cara untuk merubah suara? Nanti bisa dipotong ya. Potong sesuai dengan
suara yang akan kita putar. Aduh, kenapa kamu tampak bingung? Nah, sampai di sini berarti kita potong atau bagi menjadi dua karena dialognya ada dua orang. Yang pertama, kita rubah suaranya. Ini macam-macam suaranya. Aduh, kenapa kamu tampak bingung? Aduh, kenapa kamu tampak bingung? Ini suaranya. Suara yang kedua ke pengubah suara ya. Rantai sepedaku putus. Nah, ini berarti kalau sudah selesai, kita coba lagi. Aduh, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Ini masih suaranya agak-agak sama ya. Jadi kita harus rubah lagi. Rantai sepedaku putus. Ini hanya contoh, kita nanti bisa menyesuaikan. Coba dengarkan. Aduh, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira ya cara untuk merubah suara. Kita hapus dulu karena suaranya sudah ada. Untuk mengubah suara, oke, sudah selesai. Kemudian setelah pergantian Punya teman ada ini nih. Nah, ini. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan dulu ini gambar ini. Kita masukkan dengan ketik media. Kita pilih gambar. Di sini ada gambar. Pilih sembarang sudah sebagai backgroundnya saja. Kemudian pilih di lapisannya, di fotonya ini. Caranya sama yang tadi ya, masih di lapisan. Kemudian stiker kita pilih sepedanya. Ini sepedanya, pilih gambarnya, terus ada peniup salju ini. Ada salju, terus ada musik juga. Di slide berikutnya memindahkan ini ke sini. Kita sesuaikan. Yang terakhir ada musiknya, diucapkan terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari Di slide terakhir itu ada ucapan terima kasih. Cara-caranya juga sama, ada memberikan animasi ini, memberikan animasi gitar. Yang penting kita sesuaikan dengan yang kita jelaskan. Kita harus menyesuaikan. Kalau videonya sudah selesai, kita tinggal menyimpannya, yaitu simpan di sini. Kemudian di ekspor. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Hasil dari video ini akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Silahkan kunjungi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.